apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita tergolong sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah Allah masukkan ke dalam surganya, surga jannatun tajari min tahtiyal anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang orang-orang beriman kekal di dalamnya, yang surga itu hanya diperuntukkan orang-orang bertakwa, sebagaimana Allah mengatakan uiddat lil muttaqin, bahwasanya surga itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah Idul Fitri kita pada kesempatan kali ini adalah antara kegembiraan, penderitaan dan harapan akan masa depan gemilang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri identik dengan hari kebahagiaan, terutama bagi orang-orang yang telah menunaikan puasa sepanjang bulan Ramadan atas dasar iman dan dorongan mendapatkan ridhonya. Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi, yaitu mereka inilah orang yang pantas merayakan kebahagiaan sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-shaimu farhatani, farahatan inda fitri wa farahatan inda liqa'i rabbi, yang artinya bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Yang pertama yaitu bahagia saat berbuka puasa dan kebahagiaan saat berjumpa dengan Tuhannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim dengan lafaz Muslim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Meskipun demikian, saat ini tidak bisa kita merasakan kegembiraan yang sesungguhnya secara utuh. Bagaimana kita bisa bergembira secara utuh sementara umat ini terus diselimuti oleh aneka ragam duka yang menyayat hati? Inilah yang terjadi sejak runtuhnya kehilafahan kaum muslimin dan berkuasanya kapitalisme global yang menguasai dunia saat ini. Runtuhan bangunan dan sebagian besar dari para korban tersebut adalah anak-anak dan kaum perempuan. Akibat dari serangan kaum Yahudi itu, hampir 2 juta warga Gaza telah kehilangan rumah-rumah mereka. Menurut WHO, hampir 80% atau 160.000 infrastruktur hancur lebur. Ribuan rumah, ratusan rumah sakit dan sekolah, masjid, kampus, kemudian sumber air dan fasilitas sanitasi rusak parah. Diperkirakan butuh puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Juga butuh lebih 70 tahun untuk memulihkan Gaza menjadi seperti sedia kala. Kini sebagian besar mereka harus menjadi pengungsi dan tinggal di perbatasan Gaza dan Mesir yang luasnya hanya sekitar 3,5 km atau kurang lebih seluas 500 lapangan sepak bola. Di samping terus terancam umat Islam di sana, serangan bom dan keganasan tentara Yahudi, mereka juga terancam kelaparan yang mengakibatkan kematian karena tiadanya makanan. Sebagian mereka sering terpaksa makan rerumputan, bahkan memakan pakan hewan. Bahkan karena kehausan, mereka harus minum dari air kotor yang tergenang di jalanan. Penting dicatat bagi kita bahwa tragedi di Palestina hari ini, baik di kota Gaza maupun di tepi barat, adalah bahwa genosida itu tidak terjadi saat hanya 7 Oktober saja, tetapi genosida ini telah berlangsung sejak tahun 1948, sejak entitas Yahudi merampas tanah Palestina secara ilegal hingga saat ini. Sejak itu selama 76, mana kita bisa bergembira dan berbahagia. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, yang lebih menyakitkan bagi kita adalah bahwa penguasa-penguasa negeri Islam hari ini hanya diam saja dengan hanya cukup mengecam atas apa yang terjadi atas saudara-saudara kita di Palestina. Padahal mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan, orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk membela saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Allahu akbar, Allahu akbar. Islam ini bersaudara, maka anggota tubuh yang lain juga harusnya merasakan sakit. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Fitri dengan aman sentosa. Kita bisa berkumpul dengan keluarga. Kita bisa memakai pakaian baru, menikmati makanan yang enak-enak yang dihidangkan. Sementara ada saudara-saudara kita di negeri lain yang masih teraniaya, bahkan rumah mereka hancur dan mereka tinggal di bawah reruntuhan. Oleh karena itu, jangan pernah kita melupakan nasib saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Apabila telah masuk satu umat Islam makan-makan, yaumus surbin, yaitu harinya umat Islam kembali minum-minum, yaumu baglin, yaitu kembali hari antara suami istri, kemudian yaumu zikrin, yaitu hari untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah tadi, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Oleh karena itu agungkanlah asma Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak bertakbir, Allahu akbar walillahil hamd. Jangan lupa di antara kita senantiasa berbahagia di tengah-tengah keluarga kita, tetap kita disunnahkan untuk banyak berzikir dan mengingat dan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan nikmat Ramadan yang luar biasa, di dalam Ramadan itu kita banyak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kaum muslimin ada yang jarang sholat sunnah, tetapi dengan datangnya bulan Ramadan hingga akhirnya dia sholat sunnah berlipat-lipat rakaat. Ada yang jarang datang ke masjid, tetapi dikarenakan hidayah daripada bulan Ramadan sehingga termotivasi untuk melaksanakan ibadah sholat wajib di masjid. Bahkan tidak hanya belasan rakaat, bahkan puluhan rakaat pun kita lakukan, menggunakan segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah tersebut dalam perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau Allah memberikan kita nikmat mata, maka gunakanlah mata itu untuk digunakan sebagaimana yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan kita nikmat dua telinga, maka gunakanlah telinga itu kepada yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan kita nikmat dua kaki, maka gunakanlah kedua kaki itu untuk sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, begitulah para ulamanya menyebutkan bahwa bagaimana yang dimaksud dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat Allah karena Allah telah memberikan kita hidayah, yaitu di bulan Ramadan ini. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap tahun Ramadan ini akan datang. Bahkan Ramadan ini kata Allah akan berlangsung sampai akhir zaman, sampai waktu yang Allah kehendaki. Tetapi tidak ada jaminan bagi kita umat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan tahun berikutnya itu akan masih ada untuk kita. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di Ramadan ini Allah masih memberikan kita kesempatan umur, bahkan Allah memberikan kita kesempatan usia hingga masih kita bisa berkumpul dengan keluarga kita di bulan Syawal ini. Ada yang kita lihat di awal-awal Ramadan kemarin, ada di antara saudara kita yang kita hantarkan ke liang lahat, ada yang di pertengahan bulan Ramadan, bahkan ada yang menjelang hari-hari Idul Fitri ini. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melihat kondisi negeri kita, melihat kondisi umat Islam di berbagai dunia ini, oleh karena itu penting kita menjaga persatuan umat Islam. Bagaimana agar umat ini kembali bangkit, agar umat ini kembali bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah selesainya Ramadan. Kita berharap setelah kita lulus dari madrasah yang bernama Ramadan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berterima amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita beribadah kemudian kita lepas dan kita tidak peduli apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Para sahabat dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah masuk malam terakhir daripada bulan Ramadan, maka seperti sahabat Ali bin Abi Thalib, apa yang mereka lakukan di masjid Nabi? Mereka berkata, siapa yang diterima amal ibadahnya di antara
kita, maka kita ucapkan selamat. Dan siapa yang tidak diterima amal ibadahnya, maka kita ucapkan belasungkawa kepadanya. Oleh karena itu, kita perlu merasa khawatir apakah ibadah kita selama Ramadan ini sudah diterima Allah atau tidak. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa amal ibadah kita diterima. Karena banyak umat Islam hari ini, mereka setelah selesai beribadah, mereka tidak peduli apakah amal ibadahnya diterima atau tidak diterima. Maka sahabat dulu, walaupun mereka adalah orang-orang yang telah Allah jaminkan surga untuk mereka, tetapi mereka masih punya rasa khawatir di dalam diri mereka, apakah amal ibadah mereka diterima oleh Allah atau tidak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di momen Idul Fitri ini, mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Kemudian marilah kita saling bermaaf-maafan di antara keluarga. Sebagaimana Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah. Karena umat Islam ini bersaudara, maka mari kita saling memaafkan. Sebesar apapun kesalahan dari para saudara kita itu, maka marilah kita memaafkan. Maka siapa di antara umat Islam ini yang mampu memaafkan di saat mampu membalas, maka dia telah melakukan sebagaimana akhlak para nabi yang telah dicontohkan oleh nabi-nabi sebelum kita. Mudah-mudahan di momen Idul Fitri ini, dan setelah kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan, semua kita menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, khotib menyampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menerima amal ibadah semua jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih bertakwa lagi. Kenapa? Karena kalau di Ramadan saja kita mampu menjaga kita dari perkara yang bahkan itu sebenarnya dihalalkan oleh Allah, maka setelah selesai Ramadan ini, mudah-mudahan kita juga mampu menjaga diri kita untuk terhindar, kita menjadi hamba-hamba yang lebih bertakwa, hamba-hamba yang lebih bersyukur, hamba-hamba yang menjadi lebih giat dan bersungguh-sungguh dalam beramal ibadah. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanjur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kematian, yaitu hari akhirat. Maka penting kita memikirkan, sudahkah kita menyiapkan diri kita? Sudahkah kita menyiapkan amal kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti kelak memanggil kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sudah cukupkah amal kita untuk dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kalau belum, maka mari kita siapkan, mumpung Allah memberikan kita umur, mumpung Allah memberikan kita kesempatan, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak dengan merasa gembira, karena telah cukup amal kita untuk meraih ridho Allah, karena telah cukup amal kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian Al-Fakir yang singkat ini